Sekarang kita akan membahas penafsiran dari kitab Roma dan untuk mengawalinya ada satu perkataan dari seorang reformator yang sangat terkenal yaitu Martin Luther. Dia mengatakan tentang kitab Roma ini bahwa kitab Roma ini adalah kitab yang menurut Martin Luther kitab yang paling penting dari seluruh kitab-kitab lain yang ada di Alkitab. Menurut Martin Luther. Karena menurut Martin Luther, menurut dia, kitab Roma ini berisi segala sesuatu yang dapat menjadi dasar-dasar doktrin Kristen, dasar-dasar pengajaran Kristen. Dan Martin Luther katakan bahwa kalau seandainya kitab-kitab lain yang ada di Alkitab itu hilang dan hanya tinggal kitab Roma saja, maka itu sudah cukup untuk membawa seseorang diselamatkan. Jadi maksudnya Martin Luther itu seandainya Alkitab itu hilang dari bumi ini, ya entah dibakar atau tidak boleh diterbitkan lagi, seluruh masyarakat di dunia ini tidak boleh lagi membaca Alkitab, dan dalam situasi kondisi seperti itu, yang tertinggal hanya kitab Roma, maka itu aja sudah cukup untuk membawa orang itu diselamatkan. Jadi menurut Martin Luther, Roma ini berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan doktrin-doktrin pengajaran dasar gereja dan orang percaya. Nah, sekarang kita sampai pada kitab Roma ini untuk kita tafsirkan. Maka ada dua ayat yang ada di kitab Roma pasal 1 yang sangat terkenal sekali. Jadi ayat ini terkenalnya itu sama dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, seluruh orang Kristen di muka bumi ini tahu ayat ini, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Bahkan anak sekolah minggu pun hafal semua ini, hafal ayat ini. Ya, seperti itulah terkenalnya. Tapi Pak, saya baru tahu hari ini ya, ayat ini terkenal ya. Ya, mungkin kita waktu sekolah minggu nggak masuk mungkin ya. Ya, jadi ayat itu adalah dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi ayat yang saya maksudkan tadi, ayat yang terkenal seperti Yohanes 3 ayat 16 itu, yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari sini kemudian muncullah satu statement teologi bahwa Paulus memiliki pengajaran utama yaitu dibenarkan oleh iman. Jadi kalau selama ini kalian mendengarkan bahwa kita ini tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, tetapi kita sekarang dibenarkan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan oleh iman kita. Ya, seringkali kita dengar ayat-ayat ini, statement teologi ini di dalam khotbah-khotbah, penjelasan-penjelasan di kelas, ya. Nah, inilah ayatnya, ya. Dia kesatuan dari ayat 16 dan 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kemudian dari sinilah Rasul Paulus menyandarkan dan melandaskan seluruh pengajarannya. Oke, kita mulai dengan ayat 16 dulu. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita mulai dengan frasa, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Nah, kalau misalnya saya katakan, apakah ini yang dimaksudkan bahwa ada seseorang, anggap saja ini adalah Paulus atau orang Kristen yang membaca ayat ini, bahwa dirinya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, kalau kita perhatikan bahasa Yunani dari ayat 16 ini, ya, kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya, di sini dikatakan gar epais hunomai. Gar epais hunomai tu oiangelion gar. Kemudian di selanjutnya di sini estin dunamis eis soterian teu. Estin dunamis teu. Estinnya estin apa? Estin eis soterian. Soterian itu keselamatan ya, soter. Jadi keselamatan. Makanya nanti kalian menemukan istilah soteriologi. Ya, itu teologi tentang keselamatan. Nah, juga estin ini ada dua. Estin eis soterian dan estin to pistoionti panti. Jadi estin to pisteuonti panti. Jadi pisteuonti itu adalah iman, dari kata pistis atau dari kata pisteos. Ya, dan di sini bukan dalam bentuk kata benda, tapi dia dalam bentuk partisip. Pisteuonti itu berarti bahwa iman yang dimaksudkan di sini adalah beriman. Ya, beriman. Kita masih di kalimat yang pertama dulu. Ini tadi pembacaan seluruh ayat. Kalau kita perhatikan di dalam kalimat yang pertama, di sini dikatakan gar epais hunomai tu oiangelion. To oiangelion. Kalau kita terjemahkan, sebab aku tidak malu. Tidak malu terhadap Injil. Karena ya gar, karena Injil itu adalah itu dunamis teu. Dunamis teu itu kekuatan Allah. Dunamis itu kekuatan, power. Jadi oiangelion estin dunamis teu. Injil adalah estin dunamis teu, kekuatan Allah. Kekuatan Allah bagaimana? Kekuatan Allah yang memberi kepada keselamatan, yang memasukkan kita ke dalam keselamatan. Jadi eis itu aintu ya, memasukkan. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, bahwa sebenarnya kalimat pertamanya adalah aku tidak malu. Aku tidak malu. Aku tidak malu terhadap Injil. Sorry, saya ulang ya. Ogar opais hunomai tu oiangeliu. Aku tidak malu terhadap Injil. Nah, tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke diagram ini, karena atau sebab aku tidak malu terhadap Injil atau tentang Injil, karena Injil itu adalah estin dunamis teu. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang memasukkan semua orang-orang ke dalam keselamatan. Eis soterian, ke dalam keselamatan. Injil itu adalah to pistoionti panti. Orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang Yudayo, Proton, pertama-tama adalah orang Yahudi, Kai Eleni, ya, Yunani. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa
orang-orang yang beriman terhadap Injil ini, ya, adalah pertama orang-orang Yahudi, Yudayo, Proton itu pertama, Kai Eleni, ya, orang-orang Yunani. Nah, dalam terjemahannya, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Semua orang-orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya, maka ada sedikit perbedaan terjemahan. Kalau terjemahan langsung dari bahasa Yunani, itu mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi agak sedikit berbeda di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tahu bahwa terjemahan baru, Alkitab Indonesia terjemahan baru, itu tidak menggunakan cara penterjemahan, tetapi menggunakan penafsiran. Nah, jadi dalam Roma 1 ayat 16 bagian pertama, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh ini, itu bukan terjemahan, tapi ini sudah ditafsirkan. Karena itu konstruksi kalimatnya berbeda dengan bahasa aslinya. Nah, hal yang seperti ini juga menjadi contoh ya, menjadi contoh bagi kita untuk melakukan eksegese. Misalnya ini, kalian mau mempersiapkan khotbah, tetapi khotbah itu ayatnya dari Roma 1 ayat 16. Lalu kalian dalam khotbah itu mengatakan bahwa topik utama dari khotbah itu adalah kita itu harus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, terhadap Alkitab. Nah, pada saat kita mengatakan demikian, maka saya katakan bahwa apa yang kalian katakan itu adalah sebuah tafsiran yang di dalam bahasa Yunaninya itu tidak ada. Keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu nggak ada bahasa Yunaninya. Loh, kok bisa, Pak? Ya itu karena tafsiran. Karena kalau kita merujuk pada bahasa aslinya, itu sebenarnya artinya malu. Aku tidak malu terhadap Injil. Jadi kalau mau dikhotbahkan yang cocok dengan bahasa asli Alkitab, ya bagaimana kita itu tidak boleh malu terhadap Injil. Nah, tetapi kalau kita lihat di Alkitab kalian, ya, terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu mengatakan apa? Mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu kalau di bahasa Yunani kan, keyakinan yang kokoh itu beda. Beda dengan bahasa Yunani yang ada di Alkitab. Ya. Kalau keyakinan yang kokoh itu pasti menggunakan pisteos. Padahal di sini bukan pisteos. Bahasa Yunani yang dipakai adalah malu. Epais hunomai. Epais hunomai. Itu malu. Ya. Sedangkan kalau diterjemahkan bebas saja sudah beda ya. Malu dengan keyakinan yang kokoh aja sudah beda jauh ya. Yang satu malu, yang satu keyakinan kokoh. Ya, tapi itulah yang ada di Alkitab kita. Memakai keyakinan yang kokoh, tidak menggunakan kata malu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa terjemahan, apakah terjemahan lain menggunakan kata malu atau menggunakan keyakinan yang kokoh? Itu dapat kita lihat melalui bantuan Bible Walk ini ya. Kita bisa lihat misalnya di dalam King James Version, ya, Alkitab bahasa Inggris King James Version. Di situ dikatakan, "For I am not ashamed of the gospel." Jadi King James Version itu menggunakan malu ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus. King James menggunakan kata malu. Kemudian New American Standard itu juga memakai
terjemahan malu. For I am not ashamed of the gospel. Jadi di sini ashamed ini artinya malu. Ya, malu bahasa Inggrisnya itu ashamed. Tapi kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia beda. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini saya bingung juga ya, kenapa ya kok menggunakan istilah keyakinan yang kokoh ya? Kenapa tidak memakai terjemahan langsung dari bahasa Yunaninya saja ya? Dari King James, New American Standard, semua pakai langsung dari bahasa aslinya ya, yaitu epais hunomai. For I am not ashamed of the gospel of Christ, kata King James. American Standard, for I am not ashamed of the gospel. Jadi kedua terjemahan ini saya pikir itu mewakili sebagian besar terjemahan bahasa Inggris ya, menggunakan tidak malu terhadap Injil. Kalau dari bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ diterjemahkan, ditafsirkan, saya percaya sekali akan kabar baik. Ya, jadi ini masih dekat dengan Indonesia terjemahan baru, Alkitab Indonesia terjemahan baru. Ya, kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan sesuai dengan bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Yunani katakan aku tidak malu terhadap Injil, ya sudah, pakai aja itu ya. Kenapa harus ditafsirkan, sedangkan penjelasan dari hasil terjemahannya aja sudah bagus gitu ya. Ini saya tidak tahu ini apa alasan dari lembaga Alkitab Indonesia itu kok menggunakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya. Pasti ada alasannya kenapa tafsiran ini yang dimunculkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Yunaninya. Karena itu saya tidak akan menafsirkan dari Alkitab bahasa Indonesia. Saya akan langsung menafsirkan dari Alkitab bahasa Yunaninya. Ugar epais hunomai tu oiangelion. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan malu di sini? Ya. Kalau kita melihat dari kata malu di sini, kita coba cek dulu dari bahasa Yunaninya. Apa yang dimaksudkan dengan malu di sini? Nah, malu di sini adalah rasa bersalah atau penyesalan yang kemudian menunjukkan rasa malu. Jadi, malu oleh karena melakukan satu kesalahan. Misalnya ya, kalian disuruh maju ke depan, disuruh menyebutkan doa Bapa kami, tapi kalian tidak hafal. Lalu kalian malu karena sudah ada di depan umum, sudah maju di depan, disuruh menyebutkan doa Bapa kami, tidak bisa. Malu. Nah, itu seperti itu malunya. Jadi yang dimaksudkan rasa malu itu seperti itu. Atau menunjukkan rasa takut akan malu, sehingga harapan seseorang itu mungkin salah dan kemudian menjadi malu. Jadi, malu yang disebabkan oleh rasa takut. Begitu juga, ada juga arti yang lain, yaitu rasa malu yang menunjukkan keengganan. Jadi ada keengganan melalui rasa takut akan kehinaan. Jadi kemudian akhirnya malu dan takut. Jadi misalnya kita ini orang yang miskin misalnya ya. Lalu kita diundang pesta di antara orang-orang kaya. Nah, itu juga kemudian memunculkan rasa malu. Nah, rasa malu itulah yang dimaksudkan dalam bahasa Yunani di sini ya. Epais hunomai. Malu. Ugar epais hunomai to oiangelion. Jadi aku tidak malu. Kalau tadi pengkalimatannya adalah secara positif ya. Malu dikarenakan oleh karena takut salah, oleh karena melakukan satu kesalahan. Nah, ini sekarang
dalam bentuk negatif. Ada kata tidaknya. Aku tidak malu. Berarti Paulus di sini ingin menyatakan bahwa dia sama sekali tidak ada rasa malu karena takut memberitakan Injil. Paulus tidak seperti itu. Paulus sama sekali tidak takut dalam memberitakan Injil. Paulus juga sama sekali tidak merasakan takut salah dalam memberitakan Injil. Kalau dia salah dalam memberitakan Injil, dia bisa saja malu. Ya, tetapi dia tidak takut karena dia yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Dia tidak takut salah. Dan Injil yang dia sampaikan adalah Injil yang benar. Injilnya saja, materi Injilnya benar. Dari segi Paulus yang menyampaikannya, juga dia tidak takut menyampaikan Injil itu. Nah, kenapa Paulus tidak memiliki rasa takut sehingga dia tidak malu? Karena Paulus yang pertama, dia kuasai Injil. Dia betul-betul memahami Injil itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Paulus ini juga di samping dia belajar dari Gamaliel tentang seluruh kitab suci, tetapi juga Paulus ini belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana caranya Paulus belajar dari Tuhan Yesus sendiri? Karena Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengajarkan segala sesuatunya kepada Paulus. Nah, ini agak sedikit dipertanyakan ya. Maksudnya bukan dipertanyakan, diragukan, bukan. Tapi kita harus memikirkan, kalau kita belajar sesuatu itu harus ada guru fisik yang bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, nah sedangkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, walaupun dia katakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman, tetapi penyertaan Tuhan Yesus itu adalah penyertaan yang tidak kelihatan. Bukan seperti pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan 12 murid, bisa makan bersama, Tuhan Yesus bisa dirangkul, ya, Tuhan Yesus bisa dipegang. Jadi penyertaan Tuhan Yesus bukan secara fisik sekarang. Nah, kalau penyertaan Tuhan Yesus itu bukan secara fisik, lalu kita belajarnya dari Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah dalam mimpi Tuhan mengajari kita, atau secara supranaturalnya seperti apa? Nah, tetapi kalau kita lihat dari pengakuan Paulus belajar dari Tuhan Yesus. Aku belajar sendiri dari Tuhan Yesus. Pernyataan itu ada di Galatia kalau nggak salah. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini Galatia 1 ayat 1. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Lalu ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, di sini aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini ayat yang ke-12. Teruskan aja ya ayat yang ke-11 ya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan kepadamu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, ini dia. Jadi Paulus di sini, dia menerima Injil, menerima kebenaran Injil, itu bukan dari manusia. Manusia tidak mengajarkannya kepada Paulus. Tetapi yang mengajarkannya siapa? Yesus Kristus. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kepada Paulus, dan Paulus menerima penyataan itu. Nah, jadi kalau kita lihat, ketika Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil, Paulus tidak malu kenapa? Paulus tidak malu dalam memberitakan Injil. Paulus tidak malu juga karena Paulus tahu bahwa apa yang diajarkannya itu benar, sehingga tidak mungkin salah. Kalau salah, dia bisa malu. Tapi dia menyatakan apa yang dia ajarkan itu benar. Untuk apa malu? Yang dia ajarkan itu benar kok. Ya, tidak salah. Yang diajarkan itu juga tidak salah, benar. Kenapa dia begitu yakin? Karena Paulus menerima Injil itu langsung dari Yesus Kristus. Jadi kalau saya simpulkan, semua pengajaran Paulus yang selama ini kita baca di dalam Perjanjian Baru, itu Paulus mendapatkannya dari Tuhan Yesus sendiri langsung. Kalau pengajaran hukum Taurat, Paulus dapatkan itu dari gurunya, Rabi Gamaliel. Tapi kalau tentang Injil, tentang Perjanjian Baru, itu Paulus belajar langsung dan dapat langsung dari Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya Paulus belajar dari Tuhan Yesus, sedangkan kehadiran Tuhan Yesus itu bukan kehadiran secara fisik seperti dulu? Ya, bisa saja Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran Injil kepada Paulus melalui penglihatan, atau Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Paulus, dan di situ Tuhan mengajar Paulus. Di sini, karena di sini ada kalimat penyataan Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus menyatakan diri kepada Paulus, bisa dalam bentuk penglihatan, bisa dalam bentuk wujud Tuhan Yesus asli datang kepada Paulus dan mengajarkan Paulus. Nah, ini adalah suatu hak istimewa. Ya, peristiwa supranatural yang sangat istimewa yang dialami oleh Paulus ketika dia langsung dapat pengajaran Injil dari Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita bertanya gini, Pak, kenapa dulu waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus kok tidak mengajarkan seperti yang Paulus ajarkan, Pak? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah Tuhan Yesus berada di dalam konteks bangsa Yahudi. Maka pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus memilih Paulus, kita tahu bahwa ada satu tujuan Tuhan Yesus, yaitu mengutus Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Karena ada tujuan bahwa Injil itu akan diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain melalui Paulus, maka Tuhan Yesus sekarang memberitakan Injil kepada Paulus sebagai Injil yang akan diterima bukan oleh bangsa Yahudi, tetapi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus diterima sebagai Injil kebenaran oleh Paulus, dan Injil inilah yang kemudian diberitakan kepada jemaat di Roma. Nah, jemaat di Roma menerima surat Paulus ini, kemudian
memelihara surat Paulus ini, lalu dialkitabkan, dibuat menjadi kitab, dan sekarang kita membacanya. Jadi itulah alur. Kenapa Paulus mengatakan, alur dari alasan, kenapa Paulus mengatakan bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Nah, di dalam Alkitab Indonesia, Alkitab LAI, di situ dikatakan aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Nah, karena Paulus menerimanya dari Tuhan Yesus, Paulus juga mempelajarinya secara pribadi, lalu kemudian Paulus mempunyai menemukan ya, dari analisa yang dia buat terhadap penyataan Yesus ini tentang Injil, jadilah semacam satu konsep teologi yang dimiliki oleh Paulus. Konsep teologi yang dimiliki Paulus ini adalah hasil analisa dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ditulisnya semua surat-surat Paulus. Jadi konsep-konsep teologi perjanjian baru yang disusun oleh Paulus ini, itu juga yang membuat Paulus itu begitu yakin, memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki kepercayaan yang penuh tentang kebenaran Injil, kekuatan Injil. Nah, disinilah kemudian Paulus mengatakan, inilah ya, pemberitaan Injil, pengajaran-pengajaran Injil perjanjian baru, pengajaran-pengajaran doktrin kekristenan dalam perjanjian baru, inilah yang disampaikan Paulus. Karena dasar-dasar tadi Paulus tidak malu, karena Paulus punya keyakinan, bahkan bukan sekedar keyakinan, tetapi Paulus juga melihat secara langsung, mengalami secara langsung di mana Yesus mengajarkan Injil. Dari situ kemudian keyakinannya semakin kokoh, maka dia terus memberitahukan kepada kita bahwa to euangelion itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang bagaimana? Yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi, dan kedua untuk orang Yunani. Beberapa orang mengatakan begini, apakah yang dimaksudkan dengan orang Yunani di sini? Apakah ini hanya untuk orang Yunani ataukah juga untuk orang Indonesia? Gitu. Jadi itu di media sosial ya muncul perdebatan yang mempersoalkan kalimat ini, bahwa Injil itu pertama-tama untuk orang Yahudi dan yang kedua untuk orang Yunani. Lalu si pendebat itu katakan begini, nah, di mana letak orang Indonesianya? Kalian itu tidak tahu malu ya, katanya begitu. Injil itu bukan untuk kalian. Injil itu hanya untuk dua bangsa, yaitu yang pertama bangsa Yahudi dan yang kedua bangsa Romawi. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya sudah jelas. Jadi to pistoionti panti. Ya, to pistoionti panti. Panti ini adalah semua orang. Semua orang yang percaya. To pistoionti. Orang yang percaya yang bagaimana? Yang pertama, Yudayu proton. Proton itu pertama. Jadi pertama untuk orang-orang Yahudi, Tekai Eleni. Eleni itu Yunani. Jadi semua orang percaya ini itu terbagi dua. Satu orang Yahudi dan yang kedua orang Yunani. Nah, di sini tidak ada ditulis orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, tidak ditulis. Hanya orang Yunani. Nah, kemudian si pendebat itu katakan, nah itulah kalian itu, ya. Kalian itu terlalu percaya. Terlalu sok percaya diri. Injil itu untuk kalian. Mana untuk kalian? Tidak ada disebutkan untuk kalian. Hanya untuk dua bangsa saja. Untuk bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Kok kalian dengan yakinnya
percaya kalau Injil itu untuk kalian? Nggak malu kalian? Kalian itu sebenarnya orang-orang yang tidak diselamatkan. Karena keselamatan itu pertama untuk orang Yahudi, dan yang kedua keselamatan itu untuk orang Yunani, bukan untuk kalian. Sayangnya di media sosial itu orang-orang Kristen, masyarakat Kristen yang ikut berdebat di media sosial itu tidak mampu memberi jawaban yang memuaskan. Mereka tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan. Jawabannya ngalor ngidul, walaupun mereka juga tidak menyetujui perkataan si pendebat. Mereka tidak setuju perkataan si pendebat. Tapi mereka juga tidak bisa memberikan argumentasi teologi yang kuat. Jadi jawabannya itu adalah jawaban-jawaban asumsi spekulasi pribadi. Bukan jawaban-jawaban eksegese. Nah, ini yang sangat disayangkan. Loh, kok bisa gitu ya, Pak? Mereka itu loh, Pak, sudah sering muncul di media sosial. Tapi kenapa kok jawabannya begitu ya? Nggak menggunakan jawaban yang eksegetis, teologis. Ya, karena mereka nggak tahu eksegese itu apa. Mereka nggak tahu metode hermeneutik itu seperti apa. Jadi ya jawabannya seperti ini, sembarangan. Nah, itu sangat disayangkan. Ya kalau mereka nggak bisa, kenapa Bapak nggak tampil di TikTok? Oh, sudah sering saya tampil di TikTok. Justru saya tampil di TikTok itu meluruskan, membela teman-teman yang memberitakan Injil di TikTok, memperlengkapi teman-teman yang di TikTok itu atau di media sosial yang lain, supaya mereka punya jawabannya. Jadi saya hadir di situ memperlengkapi teman-teman di medsos, juga mengajar teman-teman di medsos, dan juga memberitakan langsung juga secara pribadi di medsos. Ya, cuman sayangnya kalau saya live itu nggak banyak yang ikut gitu. Ya, saya berharap sih kalau setiap kali live itu bisa banyak yang ikut, supaya bisa banyak orang yang bisa belajar, diberkati. Nah, lalu sebelum istirahat, jadi kesimpulannya seperti apa, Pak? Kesimpulannya, jadi yang dimaksudkan orang Yunani ini bukan dalam pengertian orang Yunani secara fisik, tetapi orang Yunani yang dimaksudkan di sini adalah pengertian simbolis. Jadi orang Yunani itu mewakili bangsa-bangsa lain. Bukan untuk orang Yunani secara fisik. Lalu kenapa Paulus menggunakan orang Yunani, Pak? Menggunakan istilah orang Yunani. Kenapa Paulus tidak menggunakan istilah bangsa-bangsa lain aja? Misalnya gini, pertama-tama orang Yahudi, yang kedua bangsa-bangsa lain gitu loh, Pak. Pakai bahasa Yunani ta etne, bangsa-bangsa lain. Ya, bukan Helene. Ya, tapi ta etne, bangsa-bangsa lain. Kenapa Paulus tidak pakai ta etne, Pak? Nah, gini. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan Paulus pada waktu itu berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang banyak orang Yunaninya. Kenapa banyak orang Yunani? Karena dulu wilayah itu adalah wilayah di mana banyak orang Yunani. Tetapi karena orang Yunani ini sekarang dikuasai oleh Romawi, maka sekalipun dia itu orang Yunani, dia berada di wilayah kekuasaan Romawi. Nah, jadi kalimat yang benar itu begini. Paulus berada di tengah-tengah banyak orang Yunani, tetapi di wilayah kekuasaan Romawi. Orang-orang Romawi, Kekaisaran Romawi, itu juga menggunakan budaya Yunani. Yang kita sebut, atau yang kita kenal, dan yang disebut sebagai Helenisme. Ya, Helenisasi. Jadi orang sekalipun kekaisarannya adalah kekaisaran Romawi, tetapi budayanya adalah budaya Yunani. Bahasanya adalah bahasa Yunani. Pola berpikirnya adalah pola berpikir Yunani. Nah,
Jadi dengan konteks seperti ini, maka Paulus juga kemudian menggunakan istilah ini, istilah Yunani. Jadi setiap wilayah yang dikuasai oleh Romawi, dan pada waktu itu Kekaisaran Romawi itu menguasai wilayah yang sangat luas. Nah, wilayah yang sangat luas ini oleh Alkitab seringkali juga atau terkadang diistilahkan seluruh dunia. Jadi kalau membicarakan tentang seluruh dunia, kalimat seluruh dunia itu berarti seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Nah, seluruh wilayah yang dikuasai Romawi itu banyak orang Yunaninya, memakai bahasa Yunani, memakai cara berpikir Yunani, memakai budaya Yunani, bahkan dewa-dewa yang mereka sembah itu juga dewa-dewa Yunani. Karena itulah Paulus mengistilahkan dunia yang dia ada sekarang itu adalah dunia Yunani. Jadi ketika Paulus ingin memberikan pengertian kepada bangsa-bangsa lain, sebenarnya dengan menggunakan istilah Yunani itu sudah sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Karena bangsa-bangsa lain itu atau seluruh dunia pada waktu itu adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi yang menggunakan Helenisme, Yunani. Jadi tidak salah kalau Paulus mengatakan pertama-tama orang Yahudi, kedua orang Yunani. Nah, orang Yunani ini adalah bangsa-bangsa lain, seluruh bangsa, termasuk juga pada akhirnya bangsa Indonesia. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, menyelamatkan. Kekuatan Allah itu menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang Yahudi pertama dan juga kita juga orang Yunani. Maksudnya orang Yunani di sini adalah seluruh bangsa. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Tidak, Pak. oke, kalau tidak ada pertanyaan kita istirahat dulu.